Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas 5 emiten, yaitu CMRY, Cibut, CTRA, Cita, dan DSSA. CMRY, Cibut, CTRA, Cita, dan DSSA ya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau untuk edukasi, bukan perintah untuk beli atau jual. Karena setiap investor itu mempunyai cara masing-masing dalam menganalisa ya. Analisa kita ini berdasarkan analisa fundamental, khususnya value investing, atau berdasarkan data-data dari laporan keuangan yang dikirimkan oleh perusahaan kepada IDX, kemudian diolah oleh sekuritas, dan kita jadikan itu sebagai bahan untuk membuat deskripsi kita. Baik, kita akan membahas satu persatu ya. Kita mulai dari CMRY ya. Apabila Anda menemukan video ini dalam video singkat, silahkan klik di bagian paling bawah, tonton video atau link untuk mendapatkan pembahasan 5 saham secara lengkap. Saya juga sudah meletakkan playlist di deskripsi untuk bisa dilihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 1 2024 ini ya. Siapa tahu mungkin Anda memerlukan data-data dari emiten-emiten sebelumnya. Baik, yang pertama ini adalah CMRY atau Cimory Group ya. Ini adalah produsen makanan dan minuman kemasan ya. Ini produknya ini biasanya frozen food ya. Makanan-makanan yang didinginkan dulu untuk bisa diolah kembali ya. Salah satunya ada juga yogurt ya. Mereka asalnya yang paling terkenal itu yogurt ya. Habis itu baru masuk ke frozen food ya. Untuk yogurt itu lebih terkenalnya namanya Cimory ya. Untuk makanan frozen itu ada Kanzler yang paling terkenal ya, ataupun Besto ya. Baik, kita akan bahas dari segi fundamentalnya ya. Yang pertama ini bahwa perusahaan ini ya sudah dihargai 5 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya. Jadi harga sekarang itu sudah 5 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya. Ya, perusahaannya perusahaannya 797 ya. Kemudian harganya ini sudah hampir 5.000. Selanjutnya dari segi valuasinya ya. Dari segi valuasi ini maksimal beli 1.600, harga sekarang sudah 4.000. Berarti ya, untuk valuasi perusahaan ini sudah mahal ya. Tapi nanti kita cek lagi. Kita mau cek dulu ya, mahalnya ini karena apa? Harga sekarang keuntungan perusahaan itu 168, sementara nilai perusahaannya 797. Berarti keuntungannya ini dibandingkan nilai perusahaan keseluruhan itu 21%. Berarti harga yang tertera ini merefleksikan bahwa investor ini menghargai tinggi karena perusahaan ini untung ya. Jadi harganya tinggi ini karena mungkin ekspektasi dari investor ya, sehingga harganya menjadi naik karena perusahaannya memang untung besar ya. 20% untung itu termasuk besar kalau menurut saya pribadi. Lanjut, kita mau konfirmasi dengan dividennya ya. Kita konfirmasi dengan dividennya bahwa perusahaan ini membagikan dividen itu hampir 60%.
Ini berarti ya pengendali ini atau perusahaan ini peduli dengan investor ya. Dan setahu saya memang perusahaan ini membagikan dividen yang besar ya. Mungkin bukan dividen yang besar, DPR yang besar ya. Mungkin dikarenakan semua saling memerlukan ya. Yang kedua, nah yang jadi permasalahannya sekarang karena ekspektasi yang besar tadi ya, sehingga dengan dividen DPR yang besar pun akhirnya dividen yieldnya menjadi kecil ya. Jadi di sini bukan karena perusahaannya merugi atau perusahaannya tidak untung besar, tetapi di sini harganya yang tinggi ini dikarenakan karena untungnya yang besar ya, sehingga berpengaruh pada dividen yield ya. Selanjutnya dari segi usaha ya, di akhir triwulan 1 mereka punya kelebihan cash flow itu 1 triliun atau setara dengan 133 rupiah. Jadi free cash flow-nya ini 16%. Ini tentu saja sangat besar ya. Sehingga dapat kita lihat bahwa di sini dari segi ketahanan perusahaan tidak punya hutang, kemudian hutang kepada vendor hanya 19%, aset lancarnya sangat besar ya, hampir 4 kali lipat. Jadi di sini ketahanan perusahaan sangat oke. Kemudian juga bahwa perusahaan ini hanya meletakkan sahamnya yang berbentuk digital itu hanya 26% ya. Artinya 74%-nya tidak diperjualbelikan, dan yang bisa ditradingkan pun hanya sekitar 19% ya. Sehingga kalau menurut saya ya, bahwa perusahaan ini untung besar, hanya bahwa untuk pembahasan kita kali ini, misal kita mau masuk saat ini, tentu saja ini sudah tinggi ya. Artinya apa? Ikan ekspektasi yang tinggi. Kalau kita mau masuk di sini, tentu saja yield kita akan sangat kecil ya. Sehingga kalau menurut saya pribadi, kita harus mestinya di sini menunggu harganya turun dulu, berarti ya, menunggu valuasi. Tidak perlu istilahnya menunggu, bukan berarti menunggu IPS-nya makin meningkat, tidak, kan ini IPS-nya sudah tinggi ya. Jadi di sini yang perlu kita lihat, yang kita tunggu adalah harganya menuju equilibriumnya dulu ya. Artinya mungkin menunggu turunnya dulu ya. Ya, mendekati nilai wajar ya, baru kita bisa masuk ya. Kalaupun kita mengejar dividen yield juga agak sulit ya kalau skala seperti ini ya. Mungkin di harga 1000 misal ya. Nah, di harga 1000 baru istilahnya mendekat ya. Tapi sangat jauh, sangat berat sekali ya kalau sampai turun seperti itu. Kalau di 2000 misal masih ya, berarti sekitar di bawah 2000 ya. Baik, itu pembahasan kita yang pertama untuk emiten yang bergerak di bidang makanan dan minuman yogurt ya. Makanannya yogurt, minumannya yogurt, makanannya itu lebih kepada frozen food. Lanjut, kita akan membahas saham yang kedua ya. Ini namanya adalah Cibut atau Citra Borneo Utama ya. Ini mereka usahanya bergerak di bidang hilirisasi kelapa sawit. Hilirisasi berarti memproduksi ya, istilahnya manufaktur atau memproduksi kembali dari yang
asal menjadi ini menjadi produk turunan minyak sawit ya. Jadi minyak sawit menjadi turunan yang lainnya, misalnya katanya refined bleach deodorized palm oil ya. Kemudian palm fatty acid distillate, olein, stearin, crude palm kernel oil ya, dan palm kernel expeller. Ini berarti maksudnya dari minyak sawit diubah lagi menjadi produk-produk yang lainnya ya, itu maksudnya. Jadi bukan memproduksi minyak sawitnya, tapi minyak sawitnya diolah lagi. Baik, kita akan bahas lagi dari segi fundamentalnya dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Dari segi valuasi dulu ya, bahwa perusahaan ini ya sudah dihargai 2 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya ya. Sudah 2 kali lebih mahal dari nilai perusahaannya. Yang kedua, dari segi valuasi, bahwa perusahaan ini ya hampir 2 kali juga ya lebih mahal daripada nilai wajarnya. Maksimal beli di 370, sementara sekarang sudah di 1000 ya. Ini sudah hampir 2 kali lipat lebih mahal ya. Oke, sekarang kita mau cross check lagi mahalnya ini dalam kategori apa. 37 rupiah dari 302, ini berarti perusahaan untung 12% ya, untung bersihnya ya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di sini berarti harga yang tinggi ini sekali lagi sama dengan saham yang pertama tadi, bahwa perusahaan ini dihargai tinggi karena perusahaannya memang untung ya, beruntung besar, sehingga harganya menjadi lebih tinggi karena ekspektasi tadi. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen ya. Mereka membagikan dividen 19% ya. Kalau kita setarakan dengan 30 masih 1%. Berarti perusahaan ini ya, yang pertama dari segi DPR kurang dari 30% itu kecil ya. Dan juga setelah kita setarakan dengan 30% pun, bahwa perusahaan ini masih dividennya kecil ya. Karena pengaruhnya apa tadi? Karena pengaruh dari ekspektasi yang tinggi sehingga harga menjadi tinggi ya. Jadi di sini valuasinya mahal karena investor tadi sudah menghargainya tinggi. Selanjutnya untuk dari segi ketahanan perusahaan ya, dari segi kelebihan dana dalam berusaha, ini uang yang ada di tangan ini ternyata ada 125 miliar di triwulan 1, disetarakan dengan setahun terakhir ini 13% ya. Berarti perusahaan ini dari segi free cash flow ini aman ya. Kemudian dari segi ketahanannya, perusahaan ini aset lancarnya oke ya. Namun yang jadi masalah bahwa perusahaan ini punya tanggungan yang besar ya. Punya tanggungan yang besar, hutang berbunganya 3 kali lipat, sama juga dengan hutang tak berbunganya ini hampir 4 kali lipat. Ini berarti bahwa perusahaan sedang ada leverage ya. Maksud kita adalah bahwa hutangnya dibandingkan dengan modal itu 3 kali lebih banyak. Berarti ada juga risiko yang terkandung di balik ini ya. Perusahaan ada risiko dari hutang tadi. Kalau memang bisa memanage, maka hutang ini akan menjadi sebuah keuntungan. Tetapi kalau tidak bisa, tentu saja nanti ada permasalahan. Oke, jadi untuk saya pribadi bahwa
perusahaan yang mempunyai hutang yang agak besar ini ya tentu saja risikonya jadi lebih besar. Baik, sekarang kita cek dari segi saham yang ada di bursa efek yang bisa ditradingkan itu 73%. Cukup banyak, tetapi 30%-nya tidak ditradingkan, artinya pengendali masih memegang ya, sekitar 30% yang dipegang. Kemudian masyarakat yang bertrading di saham ini ada 20% juga oke, sudah kategori oke. Sehingga untuk perusahaan ini ya, kalau menurut pemahaman kita ya, opini ya, ini opini, artinya Anda silakan lakukan analisa kembali. Ini opini saya pribadi bahwa yang pertama kita harus menunggu ketahanannya membaik ya. Ketahanannya membaik. Kemudian di sini untuk valuasi, kalau menurut saya di sini kita lebih ke sini ya, lebih ke harganya dulu ya yang turun, bukan masalah keuntungannya yang harus dinaikkan. Kalau saya pribadi lebih ke, mungkin karena kita sebagai investor ya tentu saja ini lebih ke menunggu harganya membaik, dalam artian perbandingannya itu membaik ya. Kalau IPS-nya kalau bisa naik lebih bagus lagi, cuma di angka ini sudah sebenarnya bagus saja ya, tinggal ini keseimbangan nanti antara ekspektasi dan kita sebagai investor ini supaya diseimbangkan, itu saja mungkin ya. Jadi concern kita di sini adalah kita menunggu bahwa ketahanan perusahaannya diperbaiki ya, sehingga dan juga harganya yang mungkin kalau bisa menuju equilibriumnya ya. Baik, dua itu pembahasan kita dulu yang pertama ya. Yang berikutnya ini adalah CTRA atau Citra Development ya. Bila Anda merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya. Pembahasan kita yang ketiga adalah Ciputra Development ya. Ini jelas semua orang ya, kalau istilahnya untuk bidang properti semua tahu ya bahwa Ciputra itu adalah salah satu perusahaan yang sangat terkenal di bidang ini ya. Citra Development ini bergerak dalam bidang pengembangan dan pembangunan kompleks perumahan ya, gedung perkantoran, pusat komersil, pusat industri, dan fasilitas pendukung lainnya. Bahkan mereka juga ada restoran, pusat hiburan, lapangan golf ya. Mereka punya dua segmen, yaitu pengembangan proyek residensial ya, dan pengembangan dan pengelolaan properti komersial ya. Jadi ada tanah kapling, rumah hunian, ruko, apartemen, perkantoran ya. Dan juga ada pusat niaga, penyewaan pusat niaga, hotel, apartemen, perkantoran, rumah sakit, lapangan golf, dan water park ya. Jadi kalau bisa dikatakan semua bidang properti ada di sini ya. Baik, kita lanjut pembahasan fundamentalnya dari triwulan 1 2024, bahwa perusahaan ini ya, dari segi nilai buku perusahaannya ya, ini harganya hanya 5% di atas dari nilai perusahaannya. Berarti ini perusahaan ini ya wajar ya, dianggap wajar ya. Jadi perkembangannya memang sesuai dengan harganya ya, dari segi nilai perusahaan. Kalau dari segi valuasinya,
maksimal kita beli ini di 1030, sekarang di 1160, ini berarti hanya 13% di atas harga wajar. Memang mahal ya, ini memang mahal, tetapi mahalnya masih dekat-dekat dengan wajar ya. Nanti valuasinya ini ya, untuk perusahaan ini tidak masih dalam kategori wajar-wajar ya, memang sesuai harganya ya, tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah, memang di seputar harga itu. Kemudian dari segi, kita mau cek lagi dari segi konfirmasinya, dari segi dividen ini mereka baru membagikan ya, ini di tahun 2023 ya, mereka membagikan dividen 14,92%, itu setara dengan 1,32. Coba kita konfirmasi dengan 30%, masih 2% saja ya. Berarti kita kategorikan bahwa untuk perusahaan ini ya, secara dividen itu kecil ya. Dari segi valuasinya wajar, konfirmator dividennya ini termasuk kecil ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, ini free cash flow-nya di triwulan 1 itu ada 2,5 triliun. Untuk per lembar sahamnya dalam setahun terakhir ini 140 dari 1100, setara dengan 12,5%. Jadi untuk free cash flow-nya juga ini dalam kategori aman ya. Dari segi ketahanan perusahaan, bahwa perusahaan ini ya, aset lancarnya oke, 2 kali lipat. Kemudian hutang berbunganya hanya 38%. Namun hutang-hutang pada vendor ini termasuk di atas dari batasan ya, kalau menurut saya pribadi saja, tapi di atasnya sedikit saja ya, hanya 8% ya untuk ketahanan perusahaan, cuman sudah sedikit awas lah istilahnya. Kemudian dari segi saham yang ada di bursa efek itu 72% yang bisa diperjualbelikan secara langsung, berarti 28%-nya itu ada di tangan pengendali, tidak ditradingkan. Nah, dari data sini ya, yang menjadi sedikit concern kita adalah bahwa jumlah saham yang berada di masyarakat ini 43%, ini sudah termasuk dalam kategori, karena jumlahnya di sini 72%, maka pengendalinya meskipun bukan retail, cuma kita harus mesti hati-hati karena jumlahnya sudah mulai banyak ya, kalau menurut opini saya pribadi ya. Baik, sekarang kita buat hipotesa kita bahwa dari segi keuntungan tadi ya, dari segi keuntungan dibandingkan nilai buku, perusahaan ini untung 9%, itu kalau menurut saya pribadi sudah kategori bagus ya. Jadi mahalnya ini ya, harga wajarnya ini ya, ini memang sesuai dengan kriteria kita bahwa perusahaannya untung ya. Berarti ini dihargai wajar dan sesuai dengan nilai keuntungan, berarti dia tidak nilai wajarnya ini karena memang ekspektasi tadi ya, bukan karena keuntungannya yang rendah sehingga terjadi jomplang. Nah, yang menjadi concern kita tadi bahwa dengan 30% pun masih di bawah, DPR-nya masih kecil berarti ya. Karena apa? Karena harganya sudah tinggi tadi ya, sehingga berpengaruh kepada dividen. Kemudian yang terakhir lagi bahwa untuk hutangnya ini hutang vendor yang perlu di concern ya. Jadi simpulannya di sini bahwa
Yang pertama ya, kita cek bahwa dari segi ketahanan ini hutang tak berbunganya yang diperbaiki ya. Kemudian kalau mau yang kedua, bisa saja kita menunggu di sini IPS-nya mungkin ditingkatkan, bisa saja kan 10% misalnya bisa dinaikkan, apa ya. IPS-nya naik, kemudian kalau bisa juga harganya menyesuaikan ya. Jadi begitu, yang pertama kita menunggu ini masalah perbaikan dari hutangnya pada sedikit saja ya. Kemudian juga adjustmentnya di harga tadi ya bisa lebih diturunkan ya. Mungkin misalnya kita misal aja ya, maka di sini harganya bisa membaik ya, valuasinya yang bisa menjadi lebih baik ya. Baik, itu pembahasan kita untuk Ciputra ya. Kalau menurut saya ini yang mesti kita tunggu ya, bahwa perusahaannya baik, benar, keuntungannya besar juga iya ya, 10%, tetapi bahwa tadi valuasinya menjadi wajar tadi, sehingga berpengaruh juga pada dividen ya. Dan yang terakhir tadi, ini ada tambahan ya, ini ada tambahan non warkatnya juga ya. Non warkatnya ini harus mungkin kurang dari 43%-an itu ya, supaya pengendali bisa lebih leluasa dalam mengendalikannya. Baik, yang berikutnya ini adalah Cita ya, Cita Mineral Investindo Tbk ya, atau saham ini ya, emiten ini ya, bergerak di bidang pertambangan mineral dan usaha di bidang mineral logam ya. Ini lebih ke mineral logam ya. Baik, yang pertama kita kembali lagi ke pembahasan kita seperti biasa. Kita melihat fundamentalnya. Yang paling pertama ini dari segi valuasi ya, bahwa perusahaan ini dihargai sudah lebih tinggi 52% ya, sehingga kita kategorikan wajar saja ya, dalam urutan wajar ya. Jadi perusahaan ini memang lebih tinggi daripada nilai bukunya itu sekitar 50%, tapi kategorinya masih kategori wajar ya. Kemudian maksimal kita beli di 2.400 ya. Harga sekarang 2.200, berarti kita punya di sini 5% lebih murah. Nah, 5% lebih murah itu kategorinya masih kategori wajar. Jadi perusahaan ini dihargai wajar oleh investor ya. Sekarang kita cek wajarnya ini seperti apa. Keuntungannya 241 ya. Nilai bukunya 1.500-an. Itu setara dengan 16%. Berarti ya, harga wajarnya ini karena memang perusahaannya untung ya. Perusahaannya untung, jadi dihargai wajar. Padahal kalau mungkin saja bisa dihargai mahal ya. Tetapi di sini investor baru menghargai di wajar ya. Lanjut, perusahaan tanggal 28 ya, sekarang 29, kemarin perusahaan itu mengumumkan sesuatu yang sangat luar biasa ya, bahwa perusahaan membagikan dividen itu 64,64% ya, 64,64% atau setara dengan 6,83 ya. Kalau dari segi DPR ini besar ya, dari segi dividend payout ratio-nya ini sudah melebihi dari 30% ya. Sekarang kita mau konfirmasikan dengan 30%. Ternyata perusahaan ini kalau dikonfirmasikan ke 30%, mereka hanya membagikan
3,17 sebenarnya ya. Nah, ya, dari sini ya. Kalau kita lihat dari sini, maka di sini dividennya sudah termasuk besar ya. 66% mereka membagikan, sehingga kalau kriteria kita mereka sudah juga dividennya besar. Kalau dari seperti ini, maka dividen yang diberikan ini memenuhi kriteria ya. Hanya mungkin valuasinya sudah valuasi wajar ya. Lanjut, kita mau cek ternyata nilai bukunya ini nilai buku kelebihan cash flow-nya setelah usaha di triwulan 1 ini kelebihan 200 miliar atau setara dengan Rp51 dalam setahun, sama dengan 3%. Berarti mereka punya cash flow yang berlebih setelah usaha ya. Kemudian kita cek lagi dari segi ketahanan perusahaan. Aset lancarannya 2 kali lebih besar, hutangnya juga sangat kecil, sehingga perusahaan ini ketahanannya sangat oke ya. Kemudian saham yang ditradingkan, yang saham yang ada di Bursa Efek pun hanya 57%, 58 ya. Saya kategorikan ini meskipun dia bisa trading tapi kondisinya oke ya. Dan yang jadi sedikit concern kita bahwa saham ini hanya 7,5% yang investornya di bawah 5% yang bertrading ya. Kalau menurut saya di sini concernnya ya. Karena dengan saham yang sedikit kemungkinan bisa saja harga itu ya naik dan turun dengan cepat ya. Dan juga ini pas-pasan memenuhi free float ya. Kalau 7,5 ini termasuk agak kurang ya. 7,46 hampir 5. Sehingga free floatnya kita anggap kurang ya. Baik, kita akan buat sebuah resume ya. Yang pertama bahwa ini ada yang ketinggalan, nanti kita jelas terakhir ya. Yang jelas yang pertama adalah kita menunggu bahwa di sini free floatnya ya meningkat. Mungkin di sini ada hubungannya dengan ekuitas dalam pemantauan. Jadi perusahaan ini sedang berada dalam notasi khusus ya, yaitu kategorinya ekuitas dalam pemantauan. Kalau saya melihat bahwa dari segi perusahaan ini oke semua, nah mungkin kenapa ini ada ekuitas dalam pemantauan, mungkin karena free floatnya ini 7,46 kurang dari 7,5. Mungkin di situ permasalahannya, salah satunya mungkin ya. Atau bisa juga ada kode-kode lainnya yang jadi permasalahan. Kalau yang saya lihat mungkin di sini jumlah free floatnya masih 7,46, masih kurang. Mungkin di situ dia akhirnya masuk pemantauan, atau ada mungkin juga bahwa ada indikasi-indikasi lainnya ya. Saya tidak mau cek sampai ke dalam. Tapi yang pertama concern kita di sini adalah free floatnya dulu ya. Lain-lainnya oke, dividennya besar ya. Tinggal berarti di sini kalau menurut saya concern kita bahwa valuasinya ini mungkin ya, bagi yang mau dividen investing mungkin tetap saja yang jadi permasalahan, kita harus menghindari dulu saham yang ada notasi khusus dari Bursa Efek ekuitas dalam pemantauan. Jadi yang di sini kita perhatikan mungkin pertama free floatnya, yang kedua notasi ya. Kita baru boleh untuk masuk ataupun membeli saham ini ya
kecuali nanti apabila ekuitas dalam pemantauannya sudah dicabut, notasi khususnya sudah dicabut, baru kita masuk ya. Namun saya melihat bahwa di sini tadi sekali lagi mungkin ini termasuk dari karena free floatnya yang kurang ini ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya di SSA ya. Dian Swastika Sentosa Tbk ya. Di SSA ini ya, usaha mereka di bidang penyediaan tenaga listrik dan uap, pertambangan dan perdagangan batu bara, perdagangan besar bahan-bahan kimia, serta infrastruktur dan multimedia di Indonesia. Setahu saya bahwa di SSA ini adalah holding company ya, holding company milik dari Sinarmas ya. Jadi dia termasuk kelompok usaha Sinarmas dan dia adalah holding company ya. Jadi induk usaha. Baik, kita akan bahas dari segi fundamentalnya. Yang pertama bahwa perusahaan ini ya dihargai ini sudah hampir 4 kali lipat ya lebih mahal. Oh sorry, ini bukan 128. Untuk hari ini harganya sudah 250.000 ya. Sorry, untuk hari ini harganya sudah 200. Betul nggak? Coba cek ulang. 250 1 2 3 250.000 ya. Berarti ini ya sekarang ini sudah dihargai 8 kali ya. Jadi nilai perusahaan ini ya, harganya sekarang dibandingkan nilai perusahaannya itu sudah 8 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya ya. Kemudian untuk valuasinya ya, boleh beli atau tidak ya, itu maksimal beli kalau menurut kita ya, harga wajar beli itu di 85.000. Sekarang ini 250.000 ya, berarti valuasinya mahal. Sekarang kita mau konfirmasi dulu ya, mahalnya ini seperti apa, apakah karena untung atau tidak. Keuntungan perusahaan itu 8 ribuan, sementara nilai perusahaan itu 27 ribuan, berarti perusahaan ini ya untungnya itu 30%. Ini sangat luar biasa ya. Karena itu mungkin saja kenapa dengan keuntungan yang sangat besar ini sehingga ekspektasi dari investor itu sangat tinggi sehingga harganya bisa naik dengan tinggi ya. Baik, sehingga valuasinya mahal ya. Jadi kalau menurut saya agak wajar ya harganya tinggi. Karena apa? Karena perusahaannya untung bersihnya itu 30%. Sekarang kita cek dari segi dividen ya. Sampai saya membahas ini, setahu saya perusahaan belum membagikan dividen ya. Ya, mereka belum membagikan dividen. Setahu saya belum membagikan dividen ya. Jadi tingginya keuntungan ya, keuntungan yang besar namun tidak dibarengi dengan adanya pembagian dividen ya. Mungkin di sini ya karena harganya yang sudah tinggi tadi, ini berarti capital gain ya. Nanti kita bahas berikutnya. Baik, sekarang kita cek dari segi ketahanan perusahaan, bahwa perusahaan ini ya di triwulan 1 ini punya free cash flow itu 12 triliun ya. Ini 12 triliun ya. 12 triliun ya lebihnya ya.
Jadi setelah usaha, hasil usahanya sisanya ya, dari usaha itu mereka kelebihan 12 triliun. Untuk setahun terakhir ini setara dengan 57% ya, hampir 58%. Tapi cash flow-nya aman. Kemudian dari segi ketahanan berikutnya bahwa aset lancarnya oke, hutangnya oke. Cuma hutang tak berbunganya ini sudah mendekati ya. Hutang tak berbunganya ini sudah mendekati batas kita ya, tinggal 3% ya. Kalau menurut saya pribadi bahwa ini sudah sedikit awas ya, dikit-dikit lagi sampai ya. Dikit-dikit lagi sampai kalau menurut saya pribadi. Tapi mungkin investor lain punya ide misalnya bahwa maksimum misalnya 150 atau 200 silahkan ya. Cuma kalau menurut pemahaman saya ini sudah mendekati. Kemudian bahwa saham ini hanya 40% yang bisa ditradingkan di bursa ya. Berarti pengendali memang tidak trading, pengendali fokus pada pengembangan perusahaan. Dan yang masyarakat umum yang trading ya, yang tidak invest, yang memperjualbelikan saham mereka itu hanya 20%, berarti oke ya. Baik, simpulan sementara bahwa kita lihat dulu begini. Dari segi kepemilikan oke ya, aman. Dari segi ketahanan ini juga aman. Hanya kita perlu awas, hati-hati untuk hutang tak berbunganya ya, perlu concern ya sedikit. Kemudian mahalnya saham ini ya bukan dikarenakan bahwa perusahaan ini merugi atau keuntungannya kecil, tapi karena perusahaan untungnya besar ya, sehingga ekspektasinya menjadi sangat tinggi. Sehingga simpulan kita ya, hipotesa kita untuk perusahaan ini bahwa mungkin yang kita harapkan adalah hanya menunggu ya, dua yang ditunggu ya. Tapi yang pertama ini adalah tentu saja harganya dulu yang turun, dan dengan keuntungan yang sangat besar ini ya semestinya ada dividen ya. Tapi mungkin saja bahwa di sini ada juga beranggapan bahwa harga sudah tinggi, capital gain-nya sudah besar, tidak perlu adanya pembagian dividen, misal, bisa juga ya. Tetapi apakah investor dapat di sini? Nah, itu yang kita tidak tahu ya. Yang kedua, kalau kita mengikuti seperti ini ya di saat sekarang ini, tentu saja ada risiko yang besar. Karena apa tadi? Karena harganya sudah hampir 2 kali lipat lebih mahal. Tentu saja kita menunggu harganya berada di area yang lebih murah ya bagi investor ya. Permasalahan kita adalah sebagai investor yang mengharapkan dividen, kita tidak mendapatkan dividen. Investor yang menghendaki di harga yang valuasinya murah juga kita belum mendapatkan ya. Jadi mungkin concern kita ini yang pertama harga dan dividen, yang membaik keduanya dulu baru kita berusaha untuk masuk di sini ya. Bagi yang mengejar capital gain mungkin sudah di awal-awal dulu ya. Tapi kalau untuk sekarang pun bagi yang ingin mengejar capital gain, maka di sini akan kesulitan juga ya. Baik, itulah pembahasan kita tentang 5 saham kali ini ya, yaitu Cimori, Cibut, CTRA, Cita, dan DSSA. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan bahan pemikiran bagi kita untuk bisa berinvestasi dengan nyaman, berinvestasi dengan santai, tidak terlalu memikirkan ya,
sehingga kita istilahnya seperti kata Pak Lokeng Hong bahwa buat investasi itu tidur ya, tidur uang mengalir. Mudah-mudahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.